Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man ittaba'al huda. Pendengar yang bahagia, alhamdulillah kita kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan kepada kita pada hari bulan suci Ramadan ini. Dan yang terlebih penting adalah keyakinan kita terkait dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka yang memasuki bulan Ramadan dengan segala keyakinan yang mantap, dengan segala kesungguhan menekuni ibadah-ibadah yang terkait dengan bulan suci Ramadan, maka Allah akan senantiasa menghapuskan segala dosa-dosa mereka yang telah lampau. Pada pertemuan pertama ini, kita akan sedikit berbicara terkait dengan tuntunan Ramadan. Sebab banyak kaum muslimin di luar sana yang ternyata tidak begitu memahami terkait dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Entah itu karena mereka lupa, entah itu karena mereka alpa, entah itu karena mereka khilaf, ataupun mungkin karena memang mereka sama sekali tidak tahu dengan tuntunan-tuntunan tersebut. Maka pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas terkait dengan tuntunan tersebut. Para pendengar yang sama berbahagia, perlu kita pahami bersama bahwa suatu ibadah, termasuk diantaranya bulan suci Ramadan, yakni berpuasa, membaca Al-Quran, qiyamul lail, dan bersedekah, dan seluruh amalan-amalan atau ibadah-ibadah itu terkait dengan dua syarat. Apa itu? Yang pertama adalah mengikhlaskan niat karena Allah. Artinya bahwa kita semata-mata mengharapkan ridhonya. Kita berlapar-lapar di siang bolong bulan suci Ramadan. Kita qiyamul lail di saat mata kita terasa berat. Kita membaca Al-Quran di saat kerongkongan kita bertambah kering. Jika semua itu ditujukan kepada Allah, maka syarat pertama akan terpenuhi daripada ibadah seorang hamba. Ikhlasun niyah, atau mengikhlaskan niat, memurnikan niat karena Allah dalam segala ibadah, itu merupakan perwujudan daripada kalimat pertama daripada ikrar syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, bahwa kita meyakini dengan hakul yakin bahwa tidak ada sesembahan
Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas untuk kita sembahi, yang pantas untuk kita ibadahi, yang pantas untuk kita gantungkan harapan dan asah kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian syarat kedua adalah ittiba' kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu senantiasa beliau, mencontohi beliau hal-hal yang kemudian beliau uraikan, beliau jelaskan kepada kita terkait dengan khususnya ibadah-ibadah yang masuk kategori ibadah mahdhah atau ibadah khassah. Maka setiap amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan tersebut, maka konsekuensinya adalah amalan tersebut akan tertolak, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut. Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka amalan tersebut akan tertolak. Dan amalan ini adalah amalan yang masuk dalam kategori ibadah khassah atau ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah khassah adalah ibadah yang mana sudah ditentukan, sudah diperinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan waktu pelaksanaannya, tata caranya, bacaan-bacaannya, gerak-geriknya dan segala hal terkait dengan batasan-batasan terkait ibadah tersebut. Maka ketika kedua perkara ini terpenuhi, maka ibadah seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu. Syarat yang kedua itu merupakan perwujudan daripada ikrar kita dalam syahadat pada kalimat kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, bila kita kemudian telah memahami dua perkara ini, maka ini sudah merupakan modal utama untuk memasuki setiap pintu-pintu ibadah yang dituntunkan pada bulan suci Ramadan ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hal pertama yang perlu kita pahami terkait dengan tuntunan Ramadan adalah apa itu siam, pengertian daripada puasa bulan suci Ramadan. Siam menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu atau al-imsak. Maka sungguhnya secara bahasa, ketika para muazzin meneriakkan atau menyerukan imsak, 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 maka sesungguhnya itu berarti menahan diri. Sudah saatnya kita menahan diri hingga kemudian nanti tiba waktunya kita iftar atau berbuka, melepaskan semua dahaga, melepaskan semua lapar yang sempat kita tahan seharian penuh tadi. Sementara menurut istilah sebagaimana yang diletakkan oleh para ulama, siam itu adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan segala hal yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan semata-mata niatnya diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika menahan dirinya kita
mulai dari makan, minum, berhubungan seksual dan segala hal-hal yang bisa membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, ditujukan bukan karena Allah, maka yakinlah bahwa pahala atau puasa tersebut tidak akan sampai kepada Allah. Atau dengan kata lain, akan sia-sia segala ibadah kita pada puasa tersebut. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa waffaqana fima yardahu. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.